Bab 391, Perampokan. Nama, Sistem Pemakan Super Penulis, Plus mematikan mengatur ulang. Lalu mengapa kamu tidak berlutut dan membawanya kepadaku? Tanya penguasa Yuanzong. Tetua itu menelan ludah. Kita tidak punya cara. Meskipun ini hanya kekuatan 69 naga, kecepatannya luar biasa. Sudah ada puluhan tetua yang terluka parah olehnya. Semuanya dibawa pergi olehnya. Saat ini, melawan para tetua. 69 naga, bertarung dengan para tetua agung dari 80 naga. Ini, tetapi semakin banyak 11 naga bertarung. Tetua itu menambahkan, Tuan, kamu harus segera pergi ke sana. Jika terlambat, biarkan dia menerobos kekuatan 70 naga. Pergi. Kembalinya penguasa Yuanzong itu dingin, dan melangkah menjauh dari kuil Yuanbao. Yang muda dan yang tua juga saling memandang dan menindaklanjuti. Meskipun pemuda itu adalah murid dari penetasan, dia dulunya adalah anggota Yuanzong, dan tentu saja tidak membiarkan hal seperti itu terjadi. Pada saat ini, di alun-alun utama gerbang dalam Guiyuan, ada dua sosok di tangan. Salah satunya adalah Ye Xuan. Hahaha, Tetua Agung, tamatlah riwayatmu. Pedang Huangquan, pedang itu jatuh ke Huangquan. Ye Xuan tertawa, dan sebuah pedang tersapu keluar, diikuti oleh sebuah lengan yang terlempar ke langit. Pria tua di depannya tampak muram dan dia terbang keluar dengan sebuah tendangan. Ye Xuan mengambil lengan yang patah dan melepaskannya. Hei, tuan rumah telah menembus kekuatan 70 naga. Ketika dia mendengar nada seperti itu, mulut Ye Xuan tidak bisa menahan diri untuk tidak meringkuk. Tidak mengherankan bahwa banyak orang telah melakukan pekerjaan merampok keluarga dan itu sangat menguntungkan. Namun, Ye Xuan hanya dirampok dan dikembalikan ke Yuanzong. Dari awal hingga sekarang, dia tidak melukai nyawa seseorang. Lengan tetua itu tiba-tiba hancur, tetapi selama lengannya tidak hancur menjadi daging, itu bisa diambil dan hanya perlu dikultivasi untuk sementara waktu. Para tetua agung yang melihat kekuatan 80 naga dihancurkan oleh Ye Xuan dan kemudian ditendang seperti sampah. Sungguh mengejutkan untuk tidak mengatakan apa-apa. Siapa topeng wajah yang tersenyum ini? Dendam macam apa yang Anda miliki dengan Yuanzong? Apa yang harus dilakukan? Bahkan para tetua pun dikalahkan, dan hanya Tuan yang bisa menekannya. Tidak harus, Anda belum melihat anak ini lebih cepat dari para tetua, dan sekarang dia telah menerobos, bahkan jika Tuan datang, saya khawatir. Hei, penguasa tidak baik, tidak akan bergabung dengan para tetua lainnya. Sekelompok orang yang kembali ke Yuanzong berbisik di sana, dan mata mereka tidak tertuju pada Ye Xuan yang ada di tempat kejadian. Nak, siapa kamu? Tanya para tetua yang hilang. Oh, kamu kembali ke Yuanzong, Zhang Yan, jadi aku mencoba untuk menekan kesombonganmu. Ye Xuan tersenyum sedikit. Para tetua agung Yuanzong tampak dingin. Dia juga mendengar tentang beberapa hal yang menjadi milik para murid Yuanzong dan melindungi hukum. Hari ini, akhirnya, mereka telah menerima pembalasan dendam. Jika kamu memiliki keberanian, jangan pergi, aku akan kembali ke Kaisar Yuanzong. Para tetua berteriak, kapan kamu tidak dapat mendengar bahwa ini adalah pendekatan yang radikal, tetapi karena kamu telah jatuh pada tubuh tuanmu, maka aku akan mengikuti keinginanmu. Aku akan melihatmu, kamu adalah penguasa Yuanzong, 8 apa kekuatan dari kekuatan 15 naga. Ye Xuan berdiri begitu tenang, dan ketika suaranya jatuh, 3 sosok jatuh ke matanya. Itu adalah penguasa ada di sini. Haha, anak ini sudah mati, dan bahkan berani merampokku untuk kembali ke Yuanzong, penguasa pasti akan menarik kulitnya. Hei, bukankah itu tuan kecil? Dikatakan bahwa, tuan muda diterima sebagai murid oleh seorang tetua yang membenci faksi Tianjian. Aku tidak berharap untuk kembali hari ini. Setelah sekelompok besar orang ini melihat penguasa dinasti Yuan, moral mereka langsung naik. Kembali ke Yuanzong Zongzu, dia cepat-cepat berjalan turun. Dia menatap Ye Xuan dan berkata, siapa kamu? Kamu adalah penguasa Yuanzong. Ye Xuan bertanya, tidak buruk. Setelah mendapatkan jawaban dari pihak lain, Ye Xuan melanjutkan, orang yang kamu miliki di Yuanzong pernah memprovokasiku, dan meninggalkan jejak mengejarku, jadi aku datang hari ini untuk mencari keadilan. Ketika penguasa Kaisar Yuanzong mendengarnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, kamu tidak punya bukti, mengapa aku harus percaya padamu? Jika demikian, lalu apa yang kamu lakukan?
tidakkah kamu menurunkan 8 milikku? Ye Xuan dengan dingin, baiklah, jika demikian, maka aku akan melihat keterampilanmu. Penguasa dinasti Yuan mengeluarkan pedang panjang dan berjalan perlahan. Ye Xuan juga mengepalkan pedang 8 hari dan menyebutkan semangat 120.000. Ini adalah penguasa Yuanzong, tetapi penguasa leluhur adalah penguasa 85 naga. Saya khawatir seni bela diri telah dilatih hingga 10%. Dan metode pembentukan tubuh Tian milik Ye Xuan baru saja mencapai 90% dari api. Saya masih bisa menggunakan Beastmaster yang kejam sekarang, tetapi itu terlalu boros, atau cobalah dulu. Ye Xuan mengambil pedang dan berjalan mendekat. Keduanya berdiri berhadapan dan suasananya sangat tegang. Di bawah mata publik, mereka akhirnya mengambil tindakan. Hei, boom, hei, keduanya mulai bertarung, dan ini adalah awalnya. Pertempuran itu sangat intens. Dari semua orang yang hadir, mungkin tidak lebih dari 10 orang yang dapat melihat kedua sosok itu. Anak ini, dari mana asalmu? Kualifikasinya tidak lebih buruk darimu. Orang tua di sebelah tubuh utama Yuanzong Shaozong menyipitkan mata dan berbisik. Kembali ke dinasti Yuan, penguasa sekte penyanyi. Hei, ayahku pasti akan kram kulitnya. Pria muda itu berkata dengan dingin. Itu mungkin tidak terjadi, mengapa kita tidak bertaruh? Orang tua itu berkata dengan penuh minat. Oh, apa yang ingin kamu pertaruhkan? Pria muda itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Apa yang kamu inginkan? Tanya pria tua itu. Pemuda itu berhenti sejenak dan menjawab, setelah mendengar usia tua, aku mendapat rumput darah naga berusia 500 tahun. Baiklah, jika ayahmu menang, rumput darah nagaku yang berusia 500 tahun akan memberimu cukup untuk menerobos ke 85 naga. Jika ayahmu kalah, aku tidak butuh apapun darimu, panggil saja aku tamparan di tanganku sendiri. Orang tua itu berkata dengan sangat menyegarkan. Lengkap, pemuda itu segera menjawab, ini adalah penjualan yang stabil dan tidak ada kerugian. Jika ayahnya menang, dia akan mendapatkan rumput darah naga berusia 500 tahun. Jika ayahnya kalah, dia tidak akan rugi. Penjualan ini dapat dilakukan oleh orang-orang bodoh. Mereka mengarahkan pandangan mereka ke medan perang. Pada saat ini, pertempuran telah memasuki demam. Meskipun waktu telah berlalu lebih dari 10 detik, tetapi Ye Xuan dan penguasa Yuanzong di medan perang telah memainkan ratusan ronde. Nak, aku akui bahwa kekuatanmu sangat kuat, tetapi kamu pikir jika kamu terus bertarung, kamu dapat mengalahkanku. Bagaimana kamu tahu kalau kamu tidak bisa? Ye Xuan bertanya, jika kamu terus berjuang, wajar saja untuk menang, bagaimanapun, ketahanan Ye Xuan begitu kuat sehingga masih berada di puncaknya begitu lama. Penguasa dinasti Yuan, apakah itu menyebalkan atau fisik, menurun dengan cepat. Jika dimainkan selama setengah menit lagi, celahnya akan terlihat jelas. Oh, jika memang begitu, maka kau akan lihat, aku akan kembali ke rahasia Yuanzong. Penguasa dinasti Yuan bernyanyi dengan suara rendah, dan amarahnya luar biasa. Dalam sekejap mata, kekuatan 3 naga meningkat. 88 naga, apa? Ye Xuan sedikit terkejut. Aku tidak menyangka bahwa patriark penguasa Yuanzong akan memiliki seni bela diri seperti itu. Namun, wajahnya hanya sedikit berubah, dan segera, itu adalah senyuman. Kau akan, aku akan. Mata Ye Xuan menjerit, dan rambut di tubuhnya mulai menjadi lebat. Dalam sekejap mata, itu berubah menjadi konjak. Langkah ini adalah perubahan konjak dari pemilik kota konjak. Inilah yang didapatkan Ye Xuan setelah membunuh penguasa kota konjak. Itu juga merupakan seni bela diri surgawi. Namun, konjak ini tidak memiliki kemahiran. Setiap kali digunakan, ia perlu mengonsumsi raja konjak. Di cincin suci penguasa kota konjak, ada 3 raja konjak, dan ia menggunakannya sekali, jadi Ye Xuan mendapatkan 2. Sekarang, Ye Xuan juga telah menggunakan 1. Dalam sekejap mata, kekuatan 70 naga melonjak ke kekuatan 75 naga, lebih dari para penguasa Yuanzong. Awalnya, kecepatan Ye Xuan dan Gui Yuanzong hampir sama, tetapi sekarang setelah keduanya menggunakan seni bela diri untuk meningkatkan kekuatan mereka, celah telah terbuka. Kecepatan Ye Xuan telah melampaui patriark dinasti Yuan. Apa? Penguasa Yuanzong tertegun dan memuntahkan darah. Ia tidak menyangka bahwa Ye Xuan akan mengubah konjak dari penguasa kota konjak. Ini adalah tragedi.
Awalnya aku ingin menghemat penggunaan, tetapi kamu memaksaku untuk menggunakannya, maka aku akan menyalahkan diriku sendiri. Cahaya Yesuan menyala, sosoknya secepat guntur, dan dia langsung bergegas ke penguasa Yuanzong. Tidak bagus. Orang tua yang melihat di kejauhan mengubah wajahnya dan bentuk tubuhnya dengan cepat meledak. Kecepatan ini jauh melampaui Yesuan. Tetapi adegan ini tiba-tiba terjadi, dan dia lebih lambat. Ilmu pedang Huang Quan, pedang jatuh ke Huang Quan. Oh, suara rapuh menyebar, dan lengan penguasa Yuanzong terlempar. Melihat ini, mata Yesuan merah. Berapa banyak hal baik yang kamu miliki dalam kekuatan 85 naga. Namun, tepat saat dia akan berhasil, ada semburan tiba-tiba di sampingnya. Apa? Yesuan menoleh dan melihat telapak tangan itu datang. Kekuatan ini bukanlah sesuatu yang bisa dia halangi saat ini. Apa? Kekuatan 120 naga. Melalui tinju ini, dia menemukan bahwa lelaki tua itu sedang membangkitkan 12 naga dan naga besar. Ini berarti bahwa lelaki tua ini adalah master super dari kekuatan 120 naga. Rumor mengatakan bahwa ketika prajurit itu menerobos 100 naga, dia dapat mencoba menyerang lingkungan. 120 naga jauh lebih banyak daripada 100 naga. Di sini, bagaimana mungkin ada master super dari 120 naga? Sialan, lawan. Yesuan berteriak dalam hatinya dan tidak ragu untuk menampilkan Beastmaster Fury. Ledakan, sebuah kekuatan tiba-tiba bangkit, dan 75 naga Yesuan tiba-tiba naik ke 99 naga. Hei, telapak tangan itu membanting Yesuan dan menerbangkannya. Kali ini, lelaki tua itu juga tercengang. Yesuan, yang hanya memiliki 75 naga, tiba-tiba bangkit dan memuntahkan 24 naga. Apa seni bela diri anti langit ini? Hatinya sangat aneh. Pada saat ini, Yesuan jatuh ke tanah. Orang tua ini meremehkan kekuatanku, risiko yang bagus, hampir terbunuh oleh telapak tangannya. Yesuan memuntahkan darah, tubuhnya sakit, dia tahu, jika orang tua itu diserang sepenuhnya, bahkan jika dia dipromosikan menjadi hampir 100 naga, dia tidak bisa hidup. Pasti akan difoto sebagai Bolognese. Mundur, dalam menghadapi musuh yang begitu besar, dia tidak ragu-ragu, segera membanting dan melarikan diri. Anak ini tidak bisa tinggal. Orang tua itu bersinar, dan matanya penuh dengan pembunuhan. Dia tidak takut pada Yesuan, tetapi dia takut Yesuan akan melarikan diri dan kembali ke Yuanzong. Bagaimanapun, dia akan segera meninggalkan Guiyuan, dan tidak mungkin untuk duduk di sini. Karena itu, Yesuan harus mati. Pada saat itu, dia hanya mengejar masa lalu. Tetapi saat berikutnya dia menemukan bahwa kecepatan Yesuan tidak lebih lambat darinya. Bagaimana ini bisa terjadi? Dengan kekuatan 70 naga, mengejar kecepatan 85 naga, sekarang kurang dari ranah Bailong, dan aku cukup setara dengan 120 naga. Yang ini, benar-benar tidak bisa tinggal. Orang tua itu mengucapkan kata lain dalam hatinya, tepat di belakang Yesuan. Keduanya dengan cepat menghilang ke dalam pandangan semua orang. Kecepatan Yesuan tidak lebih lambat dari orang tua itu, tetapi dia menggunakan keterampilan, jadi orang tua itu dapat mengejarnya jika dia mengejarnya sebentar. Bu, itu ide yang buruk. Bagaimana mungkin ada master super dengan kekuatan 120 naga di sini? Yesuan meraung dalam hatinya. Jika bukan karena serangan tiba-tiba lelaki tua itu, dia pasti bisa mendapatkan cincin suci penguasa dinasti Yuan dan menerobos lagi. Justru karena lelaki tua ini memberinya rasa penindasan yang besar, dia melepaskan cincin Qiang Kun dan berbalik serta berlari. Lagi pula, jika terjerat oleh lelaki tua itu, konsekuensinya tidak terbayangkan. Namun, situasinya saat ini masih dalam krisis. Nak, jangan sia-siakan usahamu, kamu tidak bisa melarikan diri. Suara lelaki tua itu terdengar. Kentut, Yesuan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan mulut kotor. Pada saat ini, dia sudah meninggalkan Guiyuan, dan dia dengan cepat memikirkannya dalam benaknya. Tiba-tiba dia ingat bahwa tampaknya ada tempat yang menyeramkan di utara Yuanzong. Bahkan penguasa kekuatan Bailong tidak berani menerobos masuk. Tampaknya dia hanya bisa menggunakan tempat ini untuk menyingkirkan lelaki tua ini. Lagi pula, dia juga memiliki kartu Megatron yang tidak muncul. Orang tua itu ingin menyusulnya, dan dia harus menumbuhkan sepasang sayap atau menerobos dilema. Itu saja, cepat, Yesuan mulai mengamuk.
Anak ini mencoba memasuki jurang neter, benar-benar mencari kematian. Orang tua itu tampaknya telah melihat niat Ye Xuan, dan hatinya dingin. Jurang neter, tetapi tempat paling berbahaya di Redwoods, bahkan penguasa kekuatan 120 naga tidak berani masuk. Meskipun Ye Xuan memiliki kekuatan yang hampir setara dengan Bailong, begitu dia melangkah masuk, dia mungkin jatuh ke tanah pemusnahan abadi. Yang terpenting adalah orang tua itu tahu bahwa Ye Xuan tiba-tiba memiliki waktu yang kuat. Ketika waktunya habis, jika dia tetap di dalam, dia akan mati. Orang tua itu tidak terburu-buru, karena waktu kekerasan Ye Xuan sebagai Beastmaster telah melampaui harapannya. Dia memperkirakan bahwa Ye Xuan dapat melambat kapan saja. Keduanya menjaga jarak ini dan mendekati jurang sedikit. Beastmaster milik Ye Xuan sangat ganas dan bertahan lama, tetapi waktu konjak tidak banyak. Apakah tidak bagus? Apakah perlu menggunakan perubahan konjak lainnya? Ye Xuan sangat tidak berdaya darah Raja Konjak. Ye Xuan hanya mendapat 2 tetes, hanya untuk menggunakan setetes. Secara sederhana, ia hanya dapat menggunakan konjak sekali lagi. Namun, jika tidak digunakan, maka ia pasti akan tertangkap. Tetapi saat ini, kabut yang terpencil, mata Ye Xuan Yuan membelalak, seolah-olah ia telah melihat harapan, tidak jauh dari depan, itu adalah tanah berbahaya pertama. Dari kerah Cimu, kali ini, ia harus bekerja keras lagi. Orang tua itu juga melihat jurang ini dan ragu-ragu. Ia berpikir, apakah Anda ingin mengejar dan melepaskan Ye Xuan tingkat pertama? Ia telah ragu-ragu sampai Ye Xuan memasuki kabut ungu. Tetapi ketika Ye Xuan melangkah masuk, efek konjak tiba-tiba menghilang, menyebabkannya turun drastis. Kesempatan bagus, 3 hari lepas telapak tangan. Orang tua itu dengan cepat mengikuti, melepaskan tembakan dari udara, tepat mengenai punggung Ye Xuan. Tulang rusuk patah 3 hari ini, tetapi seni bela diri kelas menengah, meskipun ia tidak terlalu bagus, tetapi cukup untuk membunuh 1 orang. Ye Xuan sekali lagi bergerak dan terbang keluar. Hei, dalam 3 hari tulang rusukku patah, dalam 3 hari ini, meridianmu akan terus retak, sangat sulit untuk diperbaiki sampai mati. Mata lelaki tua itu meledak menjadi cahaya yang ganas, dan dia terus mengejar masa lalu dan merebut cincin Ye Xuan. Ini bukan sesuatu yang ingin dia pelajari dari Ye Xuan, tetapi siap untuk kembali ke Yuan Yuanzong. Sebagai penguasa kekuatan 120 naga, dia tidak mau repot-repot melakukan hal semacam ini, dan dia tidak melihatnya. Saat ini, desis. Tiba-tiba teriakan besar menyebar, suaranya begitu tajam sehingga lelaki tua itu memiliki gendang telinga yang sakit, dan langkah kaki tidak bisa tidak berhenti. Ketika dia mengenali derit tajam itu, wajahnya tiba-tiba berubah. Apakah itu sebanding dengan kalajengking terbang tingkat kedua? Mata lelaki tua itu melebar dan dia bergegas pergi dan tidak berani memasuki kabut ungu. Meskipun dia adalah kekuatan 120 naga, dia masih dalam dilema, dan dia dalam dilema. Setiap kali dia menerobos, dia bisa mendapatkan kekuatan 100 naga. Orde kedua dari Royal Air setara dengan 200 naga. Tidak, itu harus minimal 200 naga, karena 200 naga hingga 299 naga dianggap sebagai orde kedua. Orang tua itu hanya 120 naga. Apakah kamu berani tinggal di sini? Dia baru saja mendengar raungan itu, dan dia hampir membuat keberaniannya takut. Secara alami, dia tidak berani mengejar Ye Xuan dan segera melarikan diri. Pada saat ini, Ye Xuan telah memasuki kabut ini. Panggil, untungnya, aku tidak mengejar. Ye Xuan menghela napas lega, tetapi dia juga terluka parah saat ini. Satu teriakan saja dapat menakuti tuan dari 120 naga ini. Jelas itu adalah binatang suci super. Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi, mundur. Ye Xuan berpikir dalam hatinya dan segera meninggalkan kabut. Dia memiliki darah Beastmaster di tubuhnya. Sebelum dia masuk, dia merasakan beberapa napas yang membuatnya merasa bersalah. Untungnya, binatang suci yang kuat ini tidak tertarik padanya, kalau tidak mereka akan tamat. Kali ini, itu masih kejutan, sehingga Ye Xuan memiliki sensasi terlahir kembali. Namun, trik lelaki tua itu rusak selama 3 hari, tetapi itu untuknya yang akan menderita dalam 3 hari berikutnya. Kebencian ini, Laozi pasti akan melaporkan, kamu memberiku menunggu, membenci faksi Tianjian, aku ingat. Ye Xuan meraung dalam hatinya, membenci kata Tianjianpai, dia hanya mendengarnya. Jelas, lelaki tua itu pasti berasal dari kebencian pedang.
Setelah keluar dari jurang, dia dengan cepat memanggil Megatron dan terbang ke langit. Karena, dia sudah kesakitan. Bu, jurus ini benar-benar beracun, dan aku terus merobek meridianku. Jika aku tidak memiliki darah kehidupan, aku takut aku akan mati. Yesuan berjongkok di udara. Orang tua itu tidak akan pernah mengira bahwa Yesuan dapat bertahan hidup di bawah jeda 3 hari seni bela diri. Titik. Setelah orang tua itu pergi, dia kembali ke Gu Yuan. Orang tua yang ketat, yang lain. Pria muda itu bertanya kepada orang tua itu kembali dan segera bertanya. Yan Lao menggelengkan kepalanya dan berkata, dia melarikan diri ke jurang neter, tetapi juga kebetulan bertemu kalajengking terbang, jadi aku tidak mengejarnya. Tetapi kamu dapat yakin bahwa dia telah mematahkan tanganku yang 3 hari, ditambah seni bela diri semacam itu. Efek samping dari belajar, dia akan mati. Ketika saya mendengar ini, pemuda itu merasa lega. Tampaknya Gui Yuanzong baik-baik saja. Baiklah, hati-hati dalam perjalanan ini. Penguasa dinasti Yuan juga merasa lega. Yan Lao adalah master dari 120 naga, jadi Yesuan sudah mati. Lengan ayahmu baik-baik saja, yah, ini belum pagi, ayo pergi. Yan Lao berkata kepada pemuda itu. Bagus. Pemuda itu harus mengucapkan kalimat, dan menoleh untuk melihat Tuan Sekte Yuanzong, berkata, ayah, kalau begitu aku akan pergi dulu. Kali ini, Yesuan beristirahat penuh selama 3 hari. Meskipun alam itu menembus kekuatan 70 naga, itu menyia-nyiakan kesempatan bagi Beastmaster untuk menjadi kejam, dan itu tidak sepadan dengan lilinnya. Yesuan, yang telah mematahkan tangannya selama 3 hari, telah berjongkok selama 3 hari, dan rasa sakit karena merobek hatinya membuatnya hancur. Kebencian ini harus dilaporkan. 3 hari kemudian, di sebuah gunung tandus di utara Guiyuan. Oh, itu menyakitkanku selama 3 hari. Ketika aku menerobos, aku akan membunuhmu dan membenci pedang. Di sebuah gua, suara gemuruh Yesuan keluar, dan kemudian dia keluar. Sekarang yang paling ingin dia lakukan adalah menerobos. Hanya jika lebih kuat, itu bisa menjadi balas dendam. Kembali ke Yuanzong, dia tidak berani pergi lagi. Dia tidak tahu bahwa lelaki tua itu masih tidak ada, jadi kali ini, dia akan pergi ke suatu tempat untuk mengalami menerobos dan meningkatkan kekuatan. Ngomong-ngomong, kamu bisa membunuh beberapa mayat binatang suci. Jika kamu ingin menggunakan Beastmaster lagi, kamu akan membutuhkan banyak binatang suci dan lebih banyak lagi. Kali ini tujuannya adalah tempat yang disebut reruntuhan Yin. Ada banyak binatang suci di pasar suci ini. Angin Yin, laba-laba angin Yin, Del, adalah beberapa binatang suci yang menyukai kegelapan. Binatang suci ini sangat sulit dihadapi oleh orang biasa. Bagaimanapun, makhluk-makhluk ini beracun. Namun, ini adalah makna kecil bagi Yesuan. Saat ini, dia sedang menuju ke reruntuhan ini. Sekarang, dia telah menembus 70 naga, dan Megatron juga telah memakan hampir 70 naga sepanjang jalan, dan ada juga tren yang akan segera menerobos daripada Yesuan. Dengan bantuannya, kecepatan berburu Yesuan dapat ditingkatkan. Dalam waktu kurang dari setengah hari, dia tiba di langit di atas reruntuhan. Hari kecil, ayo pergi. Perintah Yesuan. Megatron dengan cepat jatuh, lalu meletakkan Yesuan di bawah. Pasar Yin adalah tempat yang aneh. Bahkan jika sisa hari itu adalah hari besar, itu adalah malam tanpa akhir dan tidak ada sinar matahari. Dikabarkan bahwa ribuan tahun yang lalu, ada gugusan kota yang berkembang pesat, dengan 100 penuh, tetapi ditinggalkan dan berubah menjadi sarang makhluk gelap. Hari kecil, bantu aku menyelidikinya. Yesuan sekali lagi memberitahunya setelah mendengar perkataan Yesuan, Megatron mengangguk lalu berubah menjadi seekor burung yang terbang ke angkasa. Ia mengerti bahwa Yesuan membutuhkan banyak mayat suci, jadi ia akan melihat kemana ada kawanan. Adapun Yesuan, ia juga melihat sekeliling dalam lingkaran, saat ini titik pendaratannya berada di kota yang sepi. Di sekelilingnya redup, tetapi Yesuan dapat melihatnya dengan jelas karena efek dewanya. Angin Yin, mata Yesuan menyipit dan bentuk tubuhnya berkelebat, bergegas menuju sasaran pertama. Ini hanyalah angin abu-abu yang ia tatap, dipengaruhi oleh reruntuhan ini, dan tumbuh menjadi kekuatan 75 naga. Meskipun 5 naga lebih tinggi dari Yesuan, sulit untuk menghindari nasib ditusuk. Oh,
Dengan suara renyah, kepala angin suram terlempar ke atas, dan kemudian tubuhnya dibawa ke ruang menelan oleh Ye Xuan. Tubuhnya, Ye Xuan tetap ada, sedangkan untuk binatang suci, ia ditelan olehnya. Lain kali Beastmaster itu ganas, ia membutuhkan banyak binatang suci dengan kekuatan 80 naga. Binatang suci dalam hal yang menyeramkan ini juga 70 naga. Aku khawatir aku butuh waktu untuk mengumpulkannya. Ye Xuan berpikir dalam hatinya, yaitu, meninggalkan tempat itu. Ia memperkirakan bahwa jika tubuh binatang suci lebih dari 70 naga digunakan untuk membuat, unitnya dihitung setidaknya 1000, atau bahkan puluhan ribu. Bagaimanapun, itu adalah pembunuhan yang lama. Kecepatan Ye Xuan sangat cepat, bahkan jika ia tidak menggunakan seni bela diri tubuh, kecepatannya sebanding dengan Master 85 naga. Kecepatan ini bukanlah sesuatu yang dapat ditangkap oleh binatang suci ini. Semua binatang suci ini berduri. Ye Xuan berlari cepat, memburu binatang suci sepanjang jalan, melahap binatang suci, dan mengumpulkan harta surgawi di reruntuhan. Dalam 5 menit, ia memburu ratusan binatang suci dan membudidayakannya untuk peningkatan. Ia memperkirakan bahwa hanya perlu beberapa jam untuk berkumpul dengan mayat Beastmaster yang ganas. Pada saat ini, Megatron kembali. Bagaimana? Apa yang kau temukan? Ye Xuan menoleh dan menatap Megatron, yang berubah menjadi seekor burung. Hei, Ye Xuan mengernyit. Maksudmu, apakah kau menemukan 1000 laba-laba berangin? Hei, Megatron menunjuk kepala kecil. Oke, bawa aku ke masa lalu. Megatron segera berubah menjadi burung besar, membawa Ye Xuan Fei pergi. Ribuan binatang suci, ini jumlah yang besar, pikir Ye Xuan, jika kau menelan semua binatang suci ini, kau seharusnya bisa menembus 71 naga. Dalam waktu singkat, Megatron tiba di sebuah ngarai bersama Ye Xuan. Dinding batu di kedua sisi ngarai itu dipenuhi dengan banyak gua, yang tampaknya merupakan sarang laba-laba hitam. Hei, tiba-tiba angin bertiup ke telinga Ye Xuan. Dia menoleh dan melihat sekelompok sutra laba-laba putih menutupinya. Ketahuan, Ye Xuan menebas sutra laba-laba itu lalu melompat lurus. Pada saat yang sama, Megatron berubah menjadi benteng udara seperti Transformer. Hei, 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 Megatron mulai menembak dengan kecepatan tinggi. Meskipun tidak setinggi laba-laba hitam ini, ia mampu terbang, dan ada banyak cara untuk menyerang. Pada saat yang sama ketika senapan mesin terus menembak, akan ada bom pelacak yang terbang keluar untuk menyerang laba-laba hitam terdekat. Jika orang biasa dan Megatron membuat kontrak, pasti tidak akan ada status seperti itu, dan Ye Xuan bukanlah orang biasa. Ia berasal dari bumi. Putong. Setelah Ye Xuan mendarat, dia mematahkan pedang 8 hari. Dia tidak akan cukup bodoh untuk membunuh laba-laba Yin Feng. Tentu saja, dia akan menggunakan 8 angin yang kuat untuk membunuh, dan dia sendiri mengeluarkan hari yang berkualitas baik. Datang dan gunakan ilmu pedang musim semi kuning. 8 angin liar membunuh. Ilmu pedang Huang Kuan, pedang jatuh ke Huang Kuan. Sarang laba-laba berasap ini tampaknya memiliki setidaknya 2000 laba-laba yin. Setelah mendengar suara besar ini, laba-laba Zephyr ini merangkak keluar dari sarang. Jika Anda dikelilingi oleh begitu banyak jubah, Anda harus bergidik jika Anda adalah master lebih dari 80 naga. Namun, Ye Xuan seperti memotong tahu. Kecepatan membunuh sangat cepat. Dalam waktu kurang dari 5 menit, laba-laba jahat antara 70 naga dan 80 naga ini semuanya dibunuh oleh Ye Xuan dan kemudian dikumpulkan ke dalam ruang menelan. Seluruh ngarai menjadi sangat sunyi. Hei, tuan rumah telah menembus kekuatan 71 naga. Nada perintah sistem yang telah lama hilang akhirnya berbunyi. Oke, Megatron, teruslah mencari. Perintah Ye Xuan. 2000 laba-laba jahat, binatang suci semuanya ditelannya, dan semua mayat disimpan. Meskipun jumlahnya banyak, wilayah mayat tidak cukup, dan masih jauh dari tuntutan keras Beastmaster. Namun, yang tidak diketahui Ye Xuan adalah bahwa ketika dia memburu reruntuhan Yin, sudah ada banyak tim yang memasuki reruntuhan dari berbagai arah. Tujuan mereka adalah pusat reruntuhan. Saat ini, jarak untuk memasuki reruntuhan, ada juga setengah hari yang kecil. Dalam waktu setengah hari yang singkat ini, dia membunuh ribuan binatang suci dengan alam yang berbeda, dan membiarkannya menerobos sekali lagi, mencapai 72 naga. Tentu saja, ini sangat diperlukan untuk penyelidikan udara Megatron. Tidak, Megatron kembali.
Berapa banyak kawanan yang telah kau temukan? Tanya Yesuan, yang berubah menjadi burung yang lucu. Hei, Megatron menggelengkan kepalanya. Apa? Kau bilang kau bertemu dengan tim yang terdiri dari 30 orang, tampaknya itu adalah kekuatan besar, semua kekuatan sekitar 80 naga. Yesuan membaca makna Megatron. Pasar Yin adalah tempat yang cocok untuk pengalaman. Meskipun tidak banyak peluang, ada banyak binatang suci di sini, yang merupakan tempat yang bagus untuk menghasilkan uang. Dalam perjalanan berburu, Fang Kexuan juga melihat banyak penjaga hutan tunggal, tetapi aneh memiliki tim yang kuat seperti itu. Bagaimanapun, seorang Master 80 naga dapat berjalan di reruntuhan ini. 30-80 naga, apakah ini akan menghancurkan seluruh reruntuhan? Ini sulit. Yesuan menjadi tertarik dan berkata, bawa aku untuk melihat, jangan sampai mereka ketahuan. Megatron akan tahu bahwa ia akan menjadi burung besar yang membawa satu orang dan terbang ke langit. 24 jam di sini adalah malam yang gelap, dan tidak ada siang dalam kegelapan. Bahkan jika ia adalah master dari 100 naga, aku khawatir aku tidak dapat menemukan Yesuan. Megatron membawa Yesuan dan terbang menuju tim itu. Segera, Yesuan melihat tim itu. Ketika Yesuan melihat seorang pemuda di antara 3 orang pertama, Suguang tiba-tiba menjadi penuh. Pemuda ini bukan minoritas dari Yuanzong. Ini benar-benar tempat yang tidak bersalah untuk menerobos sepatu besi. Aku tidak perlu bekerja keras. Aku tidak mencarimu. Kau yang mengirimkannya sendiri. Yesuan melirik sekilas. Ya, tim ini adalah murid dari pedang kebencian. Yesuan menyapu tim, tetapi tidak menemukan lelaki tua yang telah melukainya sebelumnya. Tidak, dia mengembun di dalam hatinya. Dia memperkirakan bahwa ilmu pedang kebencian ini jelas bukan latihan, dan seharusnya tidak memiliki tujuan. Meskipun Yesuan ingin langsung mencari masalah dengan orang-orang ini, tetapi takut lelaki tua itu ada di dekatnya. Jika dia bertemu, kali ini dia pasti harus memasuki gerbang hantu. Lagi pula, Beastmaster yang kejam tidak dapat digunakan. Selain itu, dia juga ingin melihat apa yang dilakukan oleh faksi Tianjian yang penuh kebencian ini. Pada saat ini, tim elit dari sekolah pedang yang penuh kebencian ini tidak ditemukan di udara. Yu Kang, penguasa Yuanzong yang berjalan di depan tim, bertanya, "Dua saudara, berapa lama kita perlu melakukan perjalanan untuk mencapainya?" Wen Yan berkata, seorang pemuda jangkung menjawab, "Ayo, itu akan segera tiba, diperkirakan akan memakan waktu 10 menit." 10 menit, Yu Kang mengangguk sedikit. Pemuda jangkung itu bertanya lagi, "Apa yang terjadi, UCD?" Yu Kang menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak ada, tetapi ada perasaan yang tidak terduga di hatiku." "Haha, jangan khawatir, tujuan perjalanan kita adalah untuk menyapu kota yang sunyi dan mencari tahu pintu masuk tersembunyi dari susunan itu." Pemuda jangkung itu tertawa, "Ya, reruntuhan penguasa terakhir, kita masih belum memenuhi syarat untuk masuk. Misi kita adalah membunuh binatang suci di sekitar dan mencari tahu pintu masuknya." Pemuda tampan yang memimpin tim. Tapi, Yan Lao sudah pergi selama setengah jam. Yu Kang mengerutkan kening. Pemuda jangkung itu melanjutkan, "Jangan takut, Yan Lao adalah penguasa 120 naga. Kekuatannya lebih kuat dari orang dewasa penguasa yang belum pernah hancur sebelumnya. Dia hanya pergi untuk menghubungi pasukan lain terlebih dahulu. Ya, rahasia situs ini adalah kita membenci penemuan faksi Tianjian, dan kemudian memberitahu pasukan lain. Jika orang-orang ini berani menyeberangi sungai untuk menghancurkan jembatan, penguasa pasti akan menghancurkan mereka." Pemuda tampan itu seharusnya harmonis. Harapan adalah apa yang kupikirkan. Yu Kang mengangguk sedikit dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Kali ini, dia datang untuk menemukan situs penguasa ke-6 Redwoods. Berita ini adalah hal pertama yang membenci faksi Tianjian, tetapi membenci faksi Tianjian dan berpikir bahwa itu belum mengeksplorasi kekuatannya sendiri, jadi itu mengundang pasukan lain. Tim mereka adalah pelopor pendekar pedang yang penuh kebencian, yang bertanggung jawab untuk menemukan pintu masuk, membersihkan pintu masuk, dan kemudian menjelajahinya oleh para master sekte. Segera, mereka baru saja menemukan target. Pada titik ini, mereka telah tiba di kota terbengkalai terbesar di reruntuhan. "Ayo," kata Huo, "pintu masuk ke Dongfu ada di kota ini, tetapi aku tidak tahu lokasi spesifiknya. Oleh karena itu, kita harus membongkar kota dan menemukan pintu masuk yang tersembunyi oleh formasi." Pemuda Gaoda berkata,
Pasukan lain diperkirakan akan tiba untuk sementara waktu. Mari kita mulai dengan itu. UCD, kamu akan pergi ke kota untuk membersihkan binatang suci itu. Kami di sini untuk menghancurkan kota ini. Pemuda tampan itu menoleh. Bisnis, tidak, itu ditemukan. Membersihkan binatang suci, ini adalah perbedaan yang besar. Lagi pula, prajurit juga membutuhkan banyak binatang suci untuk berlatih. Selanjutnya, Yu Kang memimpin tim untuk pergi. 20 orang yang tersisa mulai menghancurkan tembok kota. Adegan ini jatuh ke mata Ye Xuan, membuat mulutnya sedikit miring. Aku benar-benar mengirimnya ke pintu, ya, iya. Dia mengeluarkan topeng Altman di Jia buatan sendiri dari ruang menelan, dan setelah mengubah tubuhnya, dia membiarkan Megatron membawanya ke kota. Dia telah mengamati selama beberapa saat, dan lelaki tua itu seharusnya memiliki sesuatu, jadi tidak ada seorang pun. Ini adalah kesempatan besarnya. Balas dendam dari 3 hari rasa sakit, tidak dapat dilaporkan untuk saat ini, tetapi dia dapat mengumpulkan bunga kembali. Ye Xuan mengintai di rumah-rumah di sekitarnya dan menunggu dengan tenang. Dalam 10 detik, ada beberapa sosok yang memasuki jangkauan penginderaan kilometernya. Itu adalah tim Yu Kang yang terdiri dari 10 orang. Saudara Yu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Seorang murid dari tim yang membenci faksi Tianjian bertanya. Yu Kang mendengar kata-kata itu dan berkata, kalian 9 orang dibagi menjadi 3 kelompok untuk memburu binatang suci, jangan pergi terlalu jauh. Bagus, 9 orang itu mengangguk dan kemudian masing-masing dibagi menjadi 3 kelompok untuk pergi. Yu Kang sendirian, dia adalah kekuatan 80 naga, dan dia juga mempelajari seni bela diri gaya Tiongkok, kekuatannya hanya kedua setelah keduanya. Namun, bahkan ayahnya, penguasa 85 naga, dikalahkan oleh Ye Xuan, dan dia hanya lawan Ye Xuan. Untuk amannya, tujuan pertama Ye Xuan bukanlah dia, tetapi 9 orang lainnya. Mengapa? Karena konjak Ye Xuan telah berubah, dia hanya dapat menggunakannya sekali. Namun, Yuan Yuanzong memiliki seni bela diri yang meningkatkan kekuatannya. Dia digunakan oleh Kaisar Yuanzong, dan dia dipromosikan dari kekuatan 85 naga menjadi 88 naga. Ye Xuan khawatir Yu Kang ini juga memilikinya, jadi agar tidak menyia-nyiakan perubahan konjak, 9 orang itu akan diselesaikan terlebih dahulu. Bagaimanapun, ini adalah murid dari golongan besar. Kualifikasinya lebih unggul, dan kekuatannya tidak dapat dibandingkan dengan orang kebanyakan. Hari kecil, tataplah dia. Ye Xuan memerintahkan sebuah kalimat, dan kemudian dia menerobos ke dalam bayangan. 9 murid elit yang membenci sekolah Tianjian juga terpana oleh Ye Xuan dalam diam dan tidak ada suara yang dibuat. 9 murid pendekar pedang yang penuh kebencian adalah 78 naga dan 79 naga, dan identitas mereka tidak rendah. Oleh karena itu, ada banyak hal baik di belenggu mereka. Hei, tuan rumah telah menembus kekuatan 73 naga. Dengan hal-hal ini, Ye Xuan juga berhasil menerobos. Meskipun 9 murid yang penuh kebencian ini tidak mendapatkan Ye Xuan, tetapi siapa yang menyuruh mereka bergabung dengan sekolah pedang yang penuh kebencian? Ini adalah hidup. Baiklah, saatnya mencari masalah dengan Yu Kang. Ye Xuan mengerjapkan matanya. Meskipun Megatron tidak kembali, dia bisa merasakan arah Megatron. Saat ini, dia mengejar masa lalu. Pada saat ini, Yu Kang tidak tahu, bahayanya sudah mendekat. Hei, kekuatan 80 naga di distrik ini, berani bersumpah di depanku. Yu Kang mendengus. Dia sedang melawan angin kencang. Angin kencang ini adalah kekuatan 80 naga, yang membuat baju besinya sangat keras. Namun, ini bukan peran dalam menghadapi Yu Kang, seorang murid elit dari sekolah pedang yang penuh kebencian. Hei, 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 ledakan suara menyebar. Yu Kang menggunakan seni bela diri kelas menengah, meskipun tidak terlalu bagus, hanya 40% dari api, tetapi kekuatannya jauh lebih kuat daripada seni bela diri kelas atas. Di bawah serangan seni bela diri kelas surga, Yin Feng Tanglang dipukuli dan kehilangan baju besinya, dan segera mati di bawah Yu Kang Jian. Hei, binatang suci dari pasukan 80 naga dapat membuat kultivasiku jauh lebih baik. Yu Kang mencibir, dan mengumpulkan mayatnya. Namun, pada saat ini, perubahan terjadi. Hah! Angin tiba-tiba muncul, Yu Kang tidak menanggapi, dan sesosok tubuh menyapu ke sisinya. Oh, kemudian, Yu Kang merasa kakinya dingin,
dan seluruh tubuh bagian atas tidak bisa menahan diri untuk tidak jatuh. Kakinya telah terputus. Apa? Mata Yukang membelalak dan dia merasa kedua pahanya keluar dari darah, dan dia bahkan bisa mendengar suara "Zizi". Tubuh bagian atas Yukang jatuh ke tanah dan menoleh, lalu melihat ada sosok berdiri di depannya. Sosok itu adalah pria berkulit hitam yang mengenakan topeng aneh. Siapa dia? Yukang tidak dapat membayangkan siapa yang ingin membunuhnya. Tuan muda, aku tidak melihatnya selama beberapa hari, apakah itu baik? Ye Xuan berkata dengan dingin. Setelah mendengar suara ini, Yukang tiba-tiba bereaksi. Bukankah suara ini adalah pencuri yang merenggut lengan ayahnya hari itu? Kamu tidak mati. Bagaimana mungkin? Yukang tidak dapat mempercayainya. Dia berkata bahwa Yan Lao, yang telah mendengarkan 120 naga, mengatakan bahwa Ye Xuan telah mematahkan tangannya selama 3 hari. Sekarang, 3 hari telah berlalu, bagaimana Ye Xuan masih bisa berdiri di depannya, dan kekuatannya bahkan lebih kuat. Apakah kamu pikir aku akan mati dalam 3 hari? Apakah aku akan mati? Ye Xuan mencibir-mencibir, dan bahkan 2 jongkok, kedua lengan Yukang juga terputus. Yukang juga orang yang sia-sia, tidak dapat melarikan diri, tidak dapat menyerang. Petik 2. His. Setelah kematiannya, jasadnya juga diambil oleh Ye Xuan. Coba kulihat, berapa banyak hal baik yang ada untukmu, Tuan Muda Yuanzong. Ye Xuan menjepit belenggu di tangannya dan menuangkan barang-barang di dalamnya ke dalam ruang melahap. Dia menjelajahinya, tetapi menemukan banyak hal berharga. Yang paling berguna bagi Ye Xuan, tidak diragukan lagi adalah rumput naga yang telah berusia lebih dari 300 tahun. Dia memperkirakan bahwa rumput naga ini dapat membuatnya langsung menembus kekuatan 2 naga. Saat ini, dia menelan rumput darah naga ini. Hei, tuan rumah telah menembus kekuatan 75 naga. Kemudian, itu untuk melahap harta karun itu. Hei, tuan rumah telah menembus kekuatan 77 naga. Kali ini, hasil panennya di luar dugaan Ye Xuan. Sangat bagus untuk meningkatkan kekuatan keempat naga. Oke, Xiao Tian, semua ini untukmu. Ye Xuan membuang semua benda langit dan biji di dalam cincin. Kemudian dia membuang hal-hal lain. Hei, fusi seni bela diri gagal. Hei, fusi seni bela diri gagal. Hei, fusi seni bela diri gagal. Dia mendapat banyak seni bela diri kelas bawah, dan tentu saja dia ingin berintegrasi. Ketika dia menggeledah Yuanzong, dia melupakannya. Ada ratusan ilmu pedang yang berbeda, baik yang bagus maupun yang lebih rendah. Ye Xuan memiliki metode pedang Huang Kuan seni bela diri sekolah menengah, tentu saja tidak akan mempelajari ini, yang dia inginkan adalah seni bela diri kelas menengah. Setelah puluhan perintah, Ye Xuan akhirnya menunjukkan senyuman, dan 100 seni bela diri ini, akhirnya berhasil dalam fusi. Ilmu pedang yang penuh kebencian adalah faksi besar di kerah kayu merah. Seni bela diri kelas menengah secara alami akan memilikinya. Yukang ini dan beberapa orang lainnya memiliki beberapa buku. Oleh karena itu, Ye Xuan mengambil 6 seni bela diri kelas menengah ini, termasuk Huang Kuanjian, dan bergabung lagi. Hei, fusi seni bela diri gagal. Hei, fusi seni bela diri gagal. Hei, fusi seni bela diri gagal. 3 pengingat, wajah yang Xuan tenggelam ke dasar, fusi seni bela diri masih tidak semudah itu. Fusi seni bela diri ini benar-benar lubang besar. Lupakan saja, bahkan jika itu menggabungkan seni bela diri tingkat atas dari kelas atas, saya tidak berpikir itu akan digunakan. Ye Xuan menggelengkan kepalanya dan memilih untuk menyerah, karena dia hanya bisa berlatih 60% api dalam ilmu pedang Huang Kuan. Bahkan jika ada seni bela diri kelas atas, saya khawatir hanya 30% api yang bisa dilatih. Tentu saja, yang paling dia sesali adalah dia tidak menemukan seni bela diri dinasti Yuanzong dalam seni bela diri Yukang. Tetapi itu tidak masalah, bagaimanapun juga, wilayahnya sendiri masih yang paling penting. Saat ini, dia pergi dengan Megatron dan menuju gerbang kota. Benci faksi Tianjian, ada 2 tim, yang semuanya adalah tujuan Ye Xuan. Agar berada di sisi yang aman, dia masih berjongkok di udara selama beberapa putaran, dan kemudian mendarat. Meskipun wilayahnya lebih rendah dari yang terburuk, kekuatannya jauh lebih unggul daripada semua orang. Ditambah dengan cara tersembunyi yang sangat baik, dia dengan mudah memecahkan 10 orang. Apa yang terjadi? Kemana adik laki-laki itu pergi?
Pemuda jangkung itu melihat sekeliling dalam lingkaran aneh dan menemukan bahwa semakin sedikit orang, dan dia hanya dengan tegas mengatakan kepadanya untuk tidak pergi terlalu jauh. Tetapi dia tidak menyangka orang-orang itu telah terbunuh dan terus bekerja. Murid-murid yang mereka datangi semuanya adalah elit, dan mereka semua memiliki kekuatan untuk berlari di reruntuhan, jadi dia tidak khawatir. Namun, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Karena dia melihat bahwa pemuda tampan dengan kekuatan 80 naga menghilang. Pada saat ini, hanya ada 3 orang yang tersisa di matanya. Tuan Wu, Saudara Chen, apakah mereka? Seorang murid juga bertanya dengan aneh. Sekarang, semua orang yang hadir telah bereaksi. Tugas mereka adalah membongkar seluruh kota. Tentu saja, itu kejam. Namun, sejak mereka berhenti, mereka tidak pernah mendengar apapun. Jelas, pada saat ini, hanya 4 dari mereka yang ada di sini. Tidak, mereka menanam. Pemuda jangkung itu tiba-tiba bereaksi. Saat ini, panggil, di bawah malam, Mang dingin melintas, pemuda jangkung itu tidak menanggapi, dan kepalanya terpisah dari tubuhnya. 3 murid yang tersisa melihat mata mereka keluar. Benci sekolah Tianjian, tim elit terkuat, benar-benar dibunuh oleh orang-orang, mereka bahkan tidak dapat menangkap bagaimana orang-orang muda jangkung itu mati. Melarikan diri, ketiganya menjawab. Namun, ketika mereka berbalik, mereka telah mencabut 8 orang dingin itu dan menyingkirkan kelas pertama mereka. Sekarang, tim dari ilmu pedang yang penuh kebencian ini telah hancur total. Ye Xuan, sebagai hasilnya, berhasil menembus kekuatan 79 naga. Tidak hanya itu, tetapi ia juga membentuk tubuh binatang suci. Ikon Beastmaster yang ganas telah menyala, yang berarti ia dapat menggunakan kartu ini. Sekarang, jika aku menggunakan Beastmaster yang ganas, aku dapat mencapai kekuatan Bailong. Ditambah bonus bergerak dari 2 kemajuan yang gesit, aku seharusnya dapat melawan orang tua itu. Ye Xuan berpikir begitu dalam hati namun, Ye Xuan masih mencoba menggunakan Beastmaster yang dulunya kejam ini, untuk pergi ke dagu untuk mengumpulkan tubuh binatang suci. Ini tidak hanya dapat ditingkatkan, tetapi juga mungkin dapat mengumpulkan kembali tubuh binatang suci Beastmaster. Namun, tim elit pendekar pedang yang penuh kebencian ini datang ke reruntuhan ini, dan tentu saja tidak memiliki tujuan, jadi rencana ini hanya dapat ditunda. Hei, pada saat ini, Megatron, yang berada di udara, tiba-tiba jatuh dan membisikkan sebuah kalimat. Apakah ada orang lain yang datang? Mata Ye Xuan tertegun dan membiarkan Megatron membawanya ke ketinggian kilometer. Dengan bantuan kegelapan, dia menyembunyikannya dan kemudian menatapnya dan menemukan tim lain yang terdiri dari puluhan orang. Saya tidak tahu pihak mana yang kuat, tetapi kekuatan untuk memimpin harus kuat. Alis Ye Xuan berkerut. Tim ini tepat 30 orang, tetapi mereka semua lebih tua dan diperkirakan telah mencapai usia 40. Semuanya berpakaian perak dan sangat mencolok di bawah malam. Oleh karena itu, Ye Xuan memperkirakan bahwa kekuatan orang-orang ini mungkin lebih dari 90 naga, bahkan Bailong. Tim ini sebenarnya adalah tim Istana Bulu Perak yang telah dikirim untuk membenci Tianjian. Tim ini berada di arah yang sama dengan pedang kebencian, jadi yang mereka lihat adalah tembok yang telah dihancurkan. Itu sudah dihancurkan. Tidak, tidak ada gerakan sama sekali. Bukankah kamu hanya menemukan pintu masuk? Tidak mungkin, membenci faksi Tianjian hanya mengirim tim murid untuk menemukan pintu keluar, mereka masih mengumpulkan orang, saya khawatir akan memakan waktu setengah hari untuk tiba. Orang-orang istana Yinyu mendiskusikannya di sana. Pria parubaya dengan wajah dingin, dia berjalan ke tembok kota dan melihat suasana yang sangat aneh. Dia dengan cepat berputar-putar dan itu benar-benar tempat untuk menemukan sesuatu yang salah. Bau, darah, telah terjadi pertempuran di sini, dan manusia telah mati di sini. Pria parubaya yang acuh tak acuh itu mengerutkan kening. Apa? Yang lain terkejut ketika mereka mendengar ini. Para tetua tidak membenci pendekar pedang. Seseorang berkata dengan tergesa-gesa, ada bau darah di banyak tempat di sini. Pasti ada sesuatu yang terjadi. Kamu berbalik dan lihat apakah ada sesuatu yang bisa ditemukan. Pria parubaya yang acuh tak acuh itu berkata. Kemudian, kelompok orang ini tersebar dan mulai mencari petunjuk. Mereka semua adalah penguasa lebih dari 90 naga. Bahkan kekuatan Bailong memiliki beberapa. Yang pertama adalah penguasa super dari 115 naga. Orang-orang ini setara dengan kembali ke dosa ini.
Itu sama dengan rumahku sendiri. Meskipun orang-orang ini terpisah, Yesuan tidak berani bertindak karena dia melihat bahwa orang-orang ini adalah master kelas 1. Lebih dari 30 orang ini, semuanya melampaui kekuatan 90 naga, dan ada beberapa ratus naga. Adapun pria parubaya yang memimpin, Nima adalah master super dari 115 naga. Pasti ada sesuatu yang telah datang begitu banyak master. Di bawahnya, apakah sulit untuk menjadi rumah yang kuat? Yesuan di udara, menebak dalam hati. Semakin dia berpikir, semakin curiga dia. Bagaimanapun, pasti ada hal-hal baik di sini. Kalau tidak, bagaimana kekuatan besar ini bisa datang ke begitu banyak master? Hei, aku mengawasi di sini. Yesuan diam-diam menunggunya. Sekelompok orang di bawahnya mencari pangkuan, tetapi tidak banyak penemuan, hanya menemukan jejak darah. Mereka berspekulasi bahwa para elit yang membenci faksi Tianjian mungkin terbunuh. Tetapi yang tidak mereka mengerti adalah, siapa tangannya. Di kerah kayu merah, tidak banyak orang yang berani membenci ilmu pedang, dan membersihkan sekelompok elit seperti itu, tetapi ini untuk membentuk kebencian yang mematikan dengan pedang kebencian. Tetapi, bagaimanapun, orang-orang tidak membunuh kita. Karena kita di sini terlebih dahulu, maka kita akan membantu mereka untuk menyelesaikannya. Kalian bertiga, mari kita mulai. Ketidakpedulian terhadap usia parubaya tidak terlalu peduli, langsung memberi tahu jalan. Kota ini sangat besar, tetapi bagi mereka yang berada di wilayah mereka, akan memakan waktu setengah hari untuk menetap di sini. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan setelah istana Yinyu, ada kekuatan besar lainnya. Kekuatan ini disebut gerbang matahari bulan, dan pemimpin tim mencapai penguasa 120 naga. Kemudian, itu adalah gedung naga-naga. Membenci sekolah Tianjian, istana Yinyu, gerbang Ryue, dan gedung naga-naga. Keempat kekuatan ini adalah 4 denominasi utama Cimu, yang kedua setelah kekuatan kota rumah merah. Pada saat yang sama, lelaki tua itu juga datang dengan gedung naga gila. Ketika dia mendengar bahwa lebih dari 30 murid elit sekolah Tianjian telah terbunuh, dia hampir pingsan. Lebih dari 30 elit. Orang-orang ini semua adalah elit yang membenci sekolah Tianjian sebagai budaya benih. Jika mereka dihancurkan, maka upaya sebelumnya akan sia-sia. Orang tua ini mendengar berita itu, tidak bisa menahan diri untuk berteriak di langit, perlu untuk mencari tahu pembunuhnya. Mendengkurnya juga takut untuk menjatuhkan Yesuan yang duduk di belakang Megatron. Tampaknya kebenciannya sangat baik, kekuatan lain menghancurkan kota, dan dia berlari di seluruh dunia. Ketika pendekar pedang hari kebencian tiba, tangannya sudah lebih dari selusin nyawa, yang semuanya adalah pengganti Yesuan. Aku benci golongan Tianjian dan bahkan tuannya telah diutus. Ia juga sangat marah ketika mendengar berita ini. Namun saat ini, pintu masuk ke Dongfu telah ditemukan, awalnya di halaman kecil biasa. Hal ini membuat pendekar pedang yang penuh kebencian itu ragu-ragu. Apakah ia akan keluar untuk mencari pembunuhnya, atau ia akan pergi dengan 3 kekuatan. Namun, kematian tim elit pendekar pedang hari kebencian itu terjadi dalam waktu singkat, pembunuhnya mungkin telah meninggalkan reruntuhan. Oleh karena itu, Anda hanya dapat pergi ke gua terlebih dahulu. Kekuatan keempat pihak telah melanjutkan dengan mayoritas orang, dan di atas, masing-masing pihak telah meninggalkan 3 penjaga. Kekuatan 390 naga per pihak, totalnya 12. Tinggalkan 12 orang untuk menjaga. Yesuan berkedip. Ia juga sangat tertarik dengan hal ini, dan ada peluang besar bagi sekelompok ahli yang tertarik dengan kekuatan naga. Namun, bahkan kelompok master ini harus menemukan pintu masuk untuk masuk, jadi metode mengebor tanah tidak akan berhasil. Terlebih lagi, jika ia ingin melanjutkan, ia harus membunuh 12 orang terlebih dahulu. Tuan dari 1290 naga memang sedikit licik. Yesuan memperkirakan dalam hatinya bahwa jika dia bukan tubuh bagian atas seni bela diri, ranah 79 naganya sudah dapat dibandingkan dengan kekuatan 95 naga. Namun, seni bela diri tubuh pihak lain mungkin belum dilatih hingga 10% dari api, dan mereka adalah tuan, menghadapi 12 orang, 79 naganya tidak cukup untuk dilihat. Namun, Beastmaster yang kejam adalah kartunya, dan jika digunakan sekarang, tidak perlu masuk. Jadi ketika harus digunakan, hanya konjak yang berubah. Konjak berubah, kekuatan 70 naga dapat meningkatkan kekuatan 5 naga. Aku tidak tahu seberapa banyak aku dapat meningkatkan kekuatan 79 naga sekarang.
Ye Xuan sangat tidak berdaya. Setelah berpikir sejenak, dia juga diam-diam membiarkan Megatron jatuh. Tuan dari kekuatan 90 naga masih 12. Seharusnya ada banyak hal baik di cincin Qiankun. Hei, kali ini saja bertarung. Kalau tidak, lupakan saja. Masalah besar untuk menemukan peningkatan yang berbahaya, dan kemudian mengambil kesempatan untuk merampok pedang kebencian. Ye Xuan membuat keputusan dalam hatinya. Kedua belas master dari keempat sisi juga dijaga oleh lubang di 4 arah, 3 di setiap arah. Ye Xuan diam-diam menyelam. Arah yang dipilihnya adalah arah pendekar pedang kebencian. Dia menggunakan pedang kebencian sebagai terobosan. Itu bukan musuh ke-12, tetapi sebenarnya adalah musuh pertama. Jika asumsinya lancar, maka dia mungkin dapat meningkatkan wilayahnya, dan akan lebih mudah untuk berurusan dengan 9 orang itu. Dia menahan napas dan memikirkannya, dan memutuskan untuk tidak melakukannya terlebih dahulu. Bagaimana aku bisa begitu bodoh, dapat ditukar dalam sistem, bahkan jika itu adalah Xuanjing yang sebenarnya, itu dapat membuat sedikit gerakan, dan kemudian membagi 3 orang sekaligus, itu jauh lebih mudah. Saat ini, Ye Xuan mengeluarkan beberapa kecoa dan kemudian melepaskannya jauh. Ketika waktu tunggu tiba, itu akan menjadi titik. Hampir, Ye Xuan menghitung waktunya. Booming, kecoa-kecoa ini sudah diatur waktunya, dan ketika waktunya habis, mereka mulai saling serang, dan suara benturan logam terdengar. Oke, 12 orang yang menjaga pintu masuk gua mengangkat kepala mereka. Itu pasti binatang suci, aku akan menyelesaikannya. Satu orang yang membenci faksi Tianjian bangkit dan berlari ke kejauhan, dan segera menerobos ke dalam kegelapan. Namun setelah dia pergi, arah lain diikuti oleh gerakan besar. Aku benar-benar kesal, aku tidak bisa menghentikannya. Aku akan membunuh semua binatang suci di sekitar. Orang kedua juga bangkit dan pergi. Gerakan kedua ini sebenarnya dilakukan oleh Megatron. Dengan cara ini, 3 orang yang membenci sekolah Tianjian sekali lagi. Bubar. Kesempatan bagus. Mata Ye Xuan bersinar dalam kegelapan, dan dia bersembunyi di dekat Megatron. Tujuannya adalah menjadi penatua pedang kebencian yang berlari ke arahnya. Penatua pendekar pedang kebencian berlari ke tempat di mana dia dibombardir oleh Megatron. Kemudian, Megatron juga sangat cocok dengan transformasi menjadi angin putih. Yah, angin yin yang belum pernah kulihat sebelumnya. Tetua sekolah pedang yang penuh kebencian itu agak aneh. Mengangkat tangannya adalah sebuah pukulan. Hei, bayangan tinju itu mengalir melalui tubuh Mega, tetapi pada saat berikutnya, tubuh Megatron dikembalikan ke keadaan semula. Serangan semacam ini tidak berpengaruh padanya. Jika Anda ingin membunuh Megatron, maka Anda hanya dapat menggunakan seni bela diri yang lebih kuat dan lebih besar, Anda harus membubarkan tubuh Megatron. Tetua yang membenci pendekar pedang ini tidak bodoh, dia langsung ingin mengerti. Namun, pada saat ini, angin bertiup. Metode pedang Huang Quan, pedang itu jatuh ke Huang Quan, berikan aku kematian. Ye Xuan tiba-tiba muncul dari bayang-bayang. Apa, ini membenci para tetua sekolah Tianjian. Dengan wilayahnya, dia tidak menemukan siapapun yang bersembunyi. Bagaimana ini mungkin? Dia menatapnya dan menemukan bahwa Ye Xuan hanya memiliki kekuatan 80 naga, tetapi itu dingin. Jangan mandiri, pergilah ke neraka. Mata pria parubaya itu menunjukkan pandangan menghina dan sebuah pukulan. Namun, dia mati atas kemauannya sendiri. 8 pedang liar, cukup untuk menebus celah antara 10 naga. Ye Xuan ini, kekuatannya jauh lebih kuat darinya, langsung mengalahkan bayangan tinju, dan kemudian jatuh ke tenggorokannya. Sebuah kepala melayang, dan pria parubaya itu membelalakkan matanya dan tidak bisa berbicara lagi. Paku, bodoh. Di hati Ye Xuan, dia dengan cepat menutup cincin dan tubuh pria parubaya itu. Hei, tuan rumah telah menembus kekuatan 80 naga. Meskipun dikatakan bahwa pintunya terbuka, itu tidak akan membawa segalanya, tetapi barang-barang orang setengah baya di atas ring sudah cukup untuk membuat Ye Xuan menerobos. Fang Ke Ye Xuan menggunakan perubahan konjak, hanya dari 79 naga menjadi 80 naga, dan sekarang, dia benar-benar mencapai 80 naga. Oleh karena itu, dia sekarang memiliki kekuatan 81 naga. Tidak bisa tinggal, kamu harus memberi orang lain. Dia dengan cepat menyapu dan membunuh sesepuh pertama yang membenci Tianjian. Sesepuh ini juga sangat ceroboh dan mudah dibunuh oleh Ye Xuan. Pada saat yang sama, barang-barangnya di atas ring, juga membiarkan Ye Xuan menerobos 81 naga.
Tantangan lompat katak itu keren, bunuh satu orang dan naikkan satu level. Jika kamu membunuh 12 orang ini, bisakah kamu naik ke 85 naga? Ye Xuan memikirkannya dan menerobos ke dalam kegelapan lagi. Sesepuh terakhir yang membenci sekolah Tianjian mendengar sedikit gerakan, mengerutkan kening, dan berteriak, "Kalian berdua, apa?" Suaranya keras, tetapi tidak ada gema. Wajahnya berubah, sepertinya ada yang salah. Namun, saat dia ingin berbicara lagi, Ye Xuan benar-benar keluar dari kegelapan. Oh, suara renyah menyebar, kepalanya terlempar, itu masih duri. Tuan dari 3 naga 90 dibunuh oleh Ye Xuan dalam 5 detik. Apa? 3 tuan lainnya di 3 arah lainnya segera menyambut senjata, lalu melihat mereka dan membunuh mereka. Pada saat yang sama, ranah Ye Xuan juga terangkat lagi, mencapai naga ke-82. Namun, efek konjak juga menjadi sangat kecil sehingga tidak dapat dipromosikan ke 83 naga. Namun, kekuatan 82 naga itu cukup untuk membunuh 9 orang ini. Bunuh. Ye Xuan dengan santai memilih arah dan bergegas keluar. Kekuatan 82 naga itu memungkinkannya memiliki kecepatan yang sebanding dengan 100 naga. 9 prajurit dari 99 naga itu tidak dapat membantu Ye Xuan. Sebaliknya, mereka dikalahkan oleh Ye Xuan satu persatu. Setelah 1 menit, hei, kemahiran tubuh hari ini meningkat, dan arusnya 10%, efeknya berlipat ganda. Hei, tuan rumah telah menembus kekuatan 85 naga. Ketika Ye Xuan melahap semua barang milik semua orang, akhirnya menembus kekuatan 85 naga. Sekarang, dia memiliki kekuatan untuk melanjutkan. Meskipun darah Raja Konjak telah habis, tetapi baginya di alam ini, Konjak telah menjadi tidak berguna. Saat ini kartunya, hanya Beastmaster yang kejam. Baiklah, biarkan aku melihat kemana keempat pasukanmu pergi. Ye Xuan dimasukkan ke dalam pintu masuk yang dibuka paksa. Terowongan ini sangat gelap, hanya untuk 2 orang berjalan berdampingan. Hanya selusin menit sebelum pasukan kuartet, jadi sangat lambat dan takut untuk menabrak mereka. Ye Xuan maju sedikit demi sedikit, tetapi tidak ada suara di lorong itu. Tampaknya bagian depan keempat pasukan tidak menemui bahaya apapun. Dia berjalan sekitar setengah jam sebelum melihat lampu hijau. Dia mendekat dengan hati-hati, lalu meliriknya, dan seluruh orang itu terkejut. Di bawah kota, masih ada rumah gua besar yang terbuat dari lapis lazuli. Oh, di sebelah, sekarang ada gua yang terbuat dari lapis lazuli. Berapa harganya? Tubuh Ye Xuan terkejut awalnya, Ye Xuan hampir saja menggantungkan harapannya pada sebuah batu lapis lazuli besar. Sekarang, ada sebuah rumah gua besar yang terbuat dari batu lapis lazuli, yang sungguh luar biasa. Ye Xuan melihat uang itu terbuka, segera menikamkan pedang ke dinding, tetapi terpental kembali. Benar saja, ada susunan pertahanan yang kuat, dan orang-orang yang membangun rumah lubang besar ini setidaknya adalah para ahli temperamen. Ye Xuan menebak dalam hatinya. Dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa hanya ada satu jalan untuk maju, jadi dia hanya bisa berjalan lurus. Dia berjalan dengan hati-hati beberapa saat dan menemukan sebuah monumen batu besar. Nanti, aku adalah penguasa peleburan merah. Aku meninggalkan mayat emas di Dongfu, dan meninggalkan metode pengendalian. Jika itu orang baik, tolong wariskan mayatku dan wariskan. Ini adalah catatan pada prasasti batu besar ini. Penguasa merah. Ye Xuan berkedip dan bingung. Namun, seperti yang terlihat dari namanya, kehidupan ini seharusnya adalah penguasa wilayah Luoxia, dan ahli dalam peleburan. Jika kau mencium mayat, kau tidak tahu apakah itu tubuh manusia atau mayat. Ye Xuan memiliki beberapa keraguan di dalam hatinya. Jika itu adalah mayat manusia, maka ia tidak dapat menelannya. Jika itu adalah mayat, maka Dongfu peleburan ini adalah peningkatan yang bagus untuknya. Setelah prasasti batu, ada gerbang yang telah didorong terbuka. Jelas, pasukan kuartet telah masuk. Ye Xuan diam-diam mendekati gerbang, meliriknya dan menemukan 4 jalan. 4 jalan, pasukan kuartet, seharusnya mencari harta karun secara terpisah. Ye Xuan berpikir dalam hatinya. Hei, pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara renyah, mengejutkannya hingga menyusut. Ia menoleh dan melihatnya, dan menemukan bahwa 2 orang dengan baju besi perunggu muncul di kejauhan. Tidak, itu tidak dapat dikatakan sebagai manusia. Itu hanya dapat dikatakan sebagai makhluk humanoid.
Ia memiliki dua kalajengking yang tajam. Angin putih. Ye Xuan melirik sekilas. Kedua baju besi itu berjongkok ke belakang, dan kedua kalajengking bermata tajam itu memancarkan cahaya yang mempesona, dan kekuatannya tidak diketahui. Hanya ada satu monumen batu di sini, dan dari mana kedua mayat tembaga itu berasal? Ye Xuan mendongak tanpa sadar dan menemukan bahwa ada banyak lubang di langit-langit setinggi 100 meter seperti sarang lebah. Kedua mayat tembaga ini jatuh dari langit-langit. Saat berikutnya, Ye Xuan juga menemukan bahwa langkah kaki di sini berantakan, seharusnya itu adalah pertempuran. Dia menghitungnya dengan hati-hati dan menemukan bahwa lubang itu setidaknya 150, yang berarti dia seharusnya kehilangan lebih dari 100 mayat tembaga. Pada saat yang sama, tidak ada kekuatan naga. Aku tidak tahu apa wilayahnya. Hati Ye Xuan terkepal, menatap kedua tubuh tembaga yang membara. Jelas, kekuatan kedua mayat tembaga ini pasti lebih kuat dari sebelumnya. Terputus. Pada saat ini, kedua tubuh tembaga itu tiba-tiba melangkah, dan mereka segera melambaikan jongkok panjang mereka ke arah Ye Xuan. Begitu cepat, kecepatan ini sudah lebih dari kekuatan 90 naga. Awalnya takut, siap menggunakan Ye Xuan yang kejam dari Beastmaster, setelah melihat kecepatan kedua tubuh tembaga ini, saraf yang tegang juga meregang. Kekuatan 90 naga, dia dapat dengan mudah mengatasinya. 8 pedang naga konyol, sekarang. Dia memadatkan 8 pedang naga konyol dan menyapa mereka. Ye Xuan hanya memiliki 85 naga, tetapi di bawah peningkatan kelincahan, kecepatannya telah melampaui 100 naga, dan mudah untuk berurusan dengan kedua tubuh tembaga ini. Tetapi yang membuatnya luar biasa adalah bahwa kedua angin yin ini disempurnakan menjadi mayat tembaga, tidak hanya kekuatannya, tetapi juga pertahanannya. Untungnya, mereka masih binatang buas, jadi darah Beastmaster memiliki efek bonus. Mereka tidak dapat melarikan diri dari nasib dibunuh oleh Ye Xuan. Ye Xuan mengangkat mayat itu. Meskipun dua mayat perunggu telah dikeluarkan dari binatang suci itu, tubuhnya dapat digunakan oleh Ye Xuan. Oke, itu hebat. Itu harta karun. Kebutuhan tubuh yang kejam dari Beastmaster-ku dapat diselesaikan. Mulut Ye Xuan Le tersenyum. Dua mayat tembaga telah diselesaikan, dan dia kembali fokus pada langit-langit. Pada titik ini, ada ratusan sarang utuh di langit-langit. Jika Anda menurunkan mayat-mayat tembaga ini, maka mayatnya sudah cukup. Panggil. Keputusan Ye Xuan pada naga itu naik, dan penembak jitu itu menghantam langit-langit, tetapi diguncang oleh energi yang kuat. Tampaknya ada juga susunan di langit-langit. Namun, Ye Xuan tidak berdamai, dan dia mengambil langit Megatron untuk mencoba menghancurkan metode ini. Namun, dia menghabiskan 10 menit penuh dan tidak berpengaruh sama sekali. Dia menyerah. Namun, pendekatannya begitu hebat sehingga kekuatan dari keempat pihak mendengarnya. Aneh, bagaimana itu seperti pintu masuk? Kamu salah. Kita ada di pihak kiri dan kebencian di pihak kanan. Pasti ini adalah pertempuran kebencian dengan pedang. Ayolah, apakah kamu lupa apa yang terjadi di Prasasti Batu, seorang Raja Mayat Emas? Mengerikan sekali. Aku tidak menyangka bahwa selain dua mayat perak yang sebanding dengan temperamen kelas 1, Raja Penguasa Merah benar-benar memurnikan mayat emas yang lebih kuat. Jika kamu membiarkan kami mendapatkan burung pegar perak, maka Cimuling ini adalah istana bulu perakku. Keempat kekuatan itu gila, dan kecepatannya sangat cepat. Dua mayat perak suci, mereka semua mendengar bahwa meskipun hanya ada 130 naga, mereka juga sangat baik. Dan Raja Mayat Emas, tentu saja lebih kuat dari mayat perak, mungkin telah mencapai tingkat kedua pertahanan. Yang terpenting adalah bahwa penguasa merah juga meninggalkan metode mengendalikan Raja Mayat Emas. Ini adalah kekayaan yang sangat besar. Anda harus tahu bahwa penguasa Redwood saat ini hanya memiliki kekuatan 190 naga. Saat ini, di gerbang Sak Jeongdong, benar-benar tidak dapat dihancurkan, atau pergi ke Dongfu. Ye Xuan menggelengkan kepalanya dan mendesah. Setelah melihat harapan, dia membatalkannya. Dalam keputusasaan, dia harus melangkah ke Rumah Merah. Kali ini, dia harus sangat berhati-hati, karena bahkan mayat tembaga memiliki kekuatan 90 naga, jadi seberapa kuat Raja Mayat Emas. Kekuatan 85 naganya, apakah dia dapat menemukan Raja Emas masih menjadi masalah. Setelah memasuki rumah Gua Ciling, Ye Xuan berada di jalan. Satu di kiri, satu di kanan, satu di kiri atas dan satu di kanan atas.
Ye Xuan mengeluarkan senjata dan memutarnya. Ujung pedang menunjuk ke kiri. Baru saja pergi, Ye Xuan tidak memikirkannya, dan memasuki saluran di sebelah kiri. 4 jalan, kekuatan keempat pihak, kecuali mereka memiliki peta, mereka tidak akan berkumpul bersama, itu harus dieksplorasi secara tersebar. Jalan yang dipilih oleh Ye Xuan adalah arah istana Yinyu. Dia bergerak dengan sangat hati-hati, meskipun ada harta karun di depannya, tetapi itu juga berbahaya. Lorong ini sangat lebar dan panjang, dan tampaknya tidak ada bahaya di permukaan. Namun, Ye Xuan mendongak dan melihat bahwa ada banyak lubang di langit-langit. Artinya, kekuatan di depannya telah menemukan tubuh rumah gua merah. Ye Xuan memperkirakan bahwa selama mereka mencapai area tertentu, mayat-mayat tembaga ini akan jatuh. Oleh karena itu, ia mulai berlari-lari di lorong ini, tujuannya adalah untuk menuntun mayat-mayat tembaga ini turun. Hei! Dugaannya benar, setelah ia secara tidak sengaja melangkah ke suatu area, langit-langit di atas tiba-tiba terbelah dan 2 mayat tembaga terjatuh. Kali ini, itu adalah laba-laba angin abu-abu. 2 laba-laba dan mayat tembaga, masing-masing membawa 8 kaki, tersapu ke arah Ye Xuan. Ye Xuan membenci hal menjijikkan semacam ini, dan segera membunuh masa lalu. Kedua laba-laba ini adalah mayat tembaga, yang satu adalah kekuatan 91 naga, dan yang lainnya adalah 92 naga. Namun, ini bukan telur. Dalam waktu kurang dari 2 detik, mereka dijemput oleh Ye Xuan satu persatu. Mayat tembaga itu tidak memiliki binatang suci, jadi bagi Ye Xuan, itu hanya kondisi mayat yang kejam dari Beastmaster. Ini membersihkan mayat tembaga, hanya agar Ye Xuan tidak secara tidak sengaja mengejar pasukan besar di depan. Penampakan mayat tembaga ini juga aneh, jatuh dari langit-langit, naik dari lantai, keluar dari dinding, dimanapun persegi itu bisa keluar. Ye Xuan sangat senang, namun, setelah dia memasuki Gua Stanley selama sekitar setengah jam, dia juga berhasil mengumpulkan ribuan mayat mulai dari 90 hingga 95 naga. Sekarang, dia bisa menggunakan Beastmaster 2 kali. Pada saat yang sama, dia juga menemukan jalan kedua, kali ini, ada 3 jalan. Meskipun aku tidak tahu sisi kekuatan mana yang aku miliki di arah ini, tetapi ketiga jalan ini seharusnya membuat mereka terbagi menjadi 3 jalan. Ye Xuan berpikir dalam hatinya, dia teringat bahwa kali ini pasukan kuartet, masing-masing pihak mungkin datang sekitar 30 orang, jika prajurit dibagi menjadi 3 jalan, maka setiap jalan seharusnya tidak lebih dari 10 orang. Sayangnya, jumlah ini masih sedikit lebih banyak, Ye Xuan bahkan jika Beastmaster itu kejam, itu belum tentu mampu menghancurkan tim 10. Bagaimanapun, ini adalah kekuatan teratas kerah Redwood. Mungkin ada instrumen berukuran sedang atau seni bela diri kelas menengah, yang sangat sulit. Dia bergerak maju dengan hati-hati selama setengah jam, dan setelah membunuh ratusan mayat, dia akhirnya menemukan jalan ketiga. Kali ini, jalannya juga 3, yang membuat mata Ye Xuan bersinar. Jika 10 tim dibagi menjadi 3, maka satu adalah 3 orang, dia bisa mengatasinya. Kering, harap hanya 3 orang. Ye Xuan berkilauan, bahkan jika dia menghadapi musuh yang kuat, dia juga bisa mundur. Saat ini, dia mengambil topeng Altman di Jia dan menggantinya dengan topeng Detektif Conan. Murid kematian, bangga, bunuh. Ye Xuan menggeram dalam hati, yaitu, garis lurus itu melesat keluar, bahkan mayat tembaga di jalan tidak peduli. Di depannya, memang ada 3 prajurit, semuanya adalah tetua istana Yinyu. He Changlao, tetua Song, katamu, apakah jalan kita akan mengarah ke Raja Emas? Sungguh lelucon, yang sekarang kita temui hanyalah mayat tembaga. Lalu ada mayat besi dan mayat perak. Di wilayah kita, diperkirakan beberapa mayat besi akan mati, dan aku ingin menemukan mayat emas. Petik 2, yaitu, jika kita bertemu Raja Emas, kita akan mati. Tidak bisa mengatakan itu, jika kamu secara tidak sengaja mengendalikan mayat-mayat ini. Mereka bertiga berjalan di satu sisi sambil mengobrol. Booming, pada saat ini, ada ledakan gemuruh di belakang mereka. Mereka mengguncang tubuh mereka dan berbalik dan melihat sebuah batu besar menggelinding ke arah mereka. Sungguh hantu, kita berjalan jauh, mengapa kita tidak melihat batu sebesar itu? Seharusnya itu menjadi sebuah institusi lagi. Selain hal-hal seperti mengolah Tuan Merah juga ahli dalam organ, penempaan, dan banyak lagi. Biarkan aku melakukannya,
Seorang tetua dari istana perak keluar dan menghantam puluhan meter batu-batu bergulir di depan. Angin menderu dan membombardir batu-batu bergulir besar itu. Boom! Batu-batu bergulir besar itu langsung hancur. Namun, ketika batu-batu bergulir itu terkoyak, tiba-tiba satu orang dengan cepat bergegas keluar mengejar batu-batu bergulir. Itu adalah Ye Xuan, mayat tembaga. Para tetua dari 3 istana Yinyu melihat topeng aneh dari Ye Xuan dan tiba-tiba bereaksi. Namun, mereka masih merasa ada yang tidak beres, karena tubuh Ye Xuan penuh dengan naga. 85 kekuatan naga. Itu manusia. Ketiga pria itu bertubuh besar dan besar. Ada manusia lain di lubang merah ini. Hei, kekuatan 85 naga di distrik itu, berani datang untuk menyusahkan kami bertiga, lihat aku mengejutkanmu. Pria parubaya yang menghancurkan batu-batu Megatron yang menggelinding itu bergerak maju beberapa kali dan meninju Ye Xuan. Namun, pukulan ini berhasil dielakkan oleh Ye Xuan. Dia sedikit terkejut. Dia adalah penguasa kekuatan 95 naga. Serangannya justru berhasil dielakkan oleh daun-daun 10 naga rendahan. Sungguh memalukan. Dia melancarkan beberapa pukulan, tetapi satu persatu berhasil dielakkan oleh Ye Xuan. Saat ini, dia hanya berjarak 1 kilometer dari Ye Xuan. Nak, aku ingin kau mati. Pria parubaya itu terpesona dan menyambutnya. Kecepatannya jauh lebih cepat daripada Ye Xuan. Tetapi bagaimana dia bisa tahu bahwa Ye Xuan hanya menggoda musuh, dan kecepatan ledakannya mirip dengan 85 naga. 800 meter, 600 meter, 300 meter, 100 meter. Tepat ketika keduanya hendak bersentuhan, kecepatan Ye Xuan tiba-tiba meroket, dan pedang berusia 8 tahun di tangannya juga memadatkan pedang naga. Mati, mata Ye Xuan melebar, dan kecepatan yang melampaui kekuatan Bailong langsung meledak. Oh, suara renyah menyebar melalui lorong dan jatuh ke telinga dua lainnya. Mereka melihat bahwa kolom darah naik ke langit, seperti mata air, terus-menerus memercikkan darah ke sekeliling. Mata air ini adalah tenggorokan rekan-rekan mereka. Paku, seorang master dari 95 naga, dipaku. Ini, kedua pria itu saling memandang dan menyaksikan Ye Xuan berjongkok dan menarik kembali. Kemudian, naga di luar tubuh itu menjadi satu lagi. Kekuatan 86 naga. Pada saat ini, kedua talenta itu bereaksi. Bunuh dia. Pada saat itu, di luar tubuh keduanya, naga-naga itu terangkat, dan mereka berdua adalah kekuatan dari 96 naga. Fan Kexuan menggunakan metode serangan diam-diam, hanya untuk berhasil membunuh master dari 95 naga, dan sekarang tidak akan berhasil. Kecepatan mereka berdua tidak lebih lambat dari Ye Xuan. Tentu saja, ada seni bela diri kelas menengah. Kilatan cahaya Ye Xuan menyala, dan dia tidak menemukan seni bela diri tubuh surgawi dari produk Tiongkok di cincin tunggal sang jenius. Tampaknya pihak lain dihancurkan setelah belajar. Nak, berani membunuh istana Yin Yuku, pergilah ke neraka. Seorang lelaki tua beralis putih berteriak dan melancarkan serangan badai terhadap Ye Xuan. Wajah Ye Xuan muram, tetapi dia tidak menempatkan kedua orang ini di matanya, karena metode sisa hariannya telah mencapai 10% dari panasnya.